Kejadian di Gunung Sinai menyatakan bahwa Allah tidak pernah main-main dengan kekudusannya. Jangan kamu takut, aku adalah. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat janganlah takut bagian yang ke-10 yang kita bahas terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat 20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut. Sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencobai kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Hari itu kilat sambung menyambung, guruh mengguntur, sangkakala riuh terdengar, dan Gunung Sinai berasap. Itulah kejadian yang digambarkan dalam Keluaran pasal 20. Orang Israel sedang berhadapan dengan Tuhan dan dengan kemuliaannya. Fenomena ini terjadi setelah Tuhan memberikan 10 hukum kepada Israel. Orang Israel takut menghadapi kemuliaan Tuhan. Dalam ketakutan, mereka minta agar Musa menjadi perantara bagi mereka. Hanya Musa yang mewakili, padahal seharusnya mereka disiapkan sebagai imamat yang rajani sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus pasal yang kedua itu. Bapak Ibu, bandingkan dengan kondisi hari ini. Apa yang ada dalam benak Anda saat dua orang asik berbisik-bisik sementara firman Tuhan disampaikan? Atau banyaknya jemaat yang memainkan medsos dalam ibadah? Bahkan tidak jarang kita dengar nada dering yang terdengar yang sesungguhnya sangat mengganggu. Allah yang baik juga adalah Allah yang menggentarkan. Allah yang kita sembah juga adalah Allah yang menyatakan diri seperti kepada orang Israel di Gunung Sinai. Kejadian di Gunung Sinai menyatakan bahwa Allah tidak pernah main-main dengan kekudusannya. Kalau kita hidup pada zaman itu, tidak mungkin orang berdosa datang kepada Tuhan. Bersyukur bahwa lewat penebusannya kita bisa menghampiri Allah dengan iman, sebab tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepadanya. Karena kasih setianya yang hebat itu, maka sekarang ini saya dan saudara tidak perlu lagi perantara imam di dunia ini untuk menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Namun jangan sampai kebebasan itu membuat saya dan saudara tidak menghargai kekudusannya dengan tidak sungguh-sungguh saat beribadah. Saat Allah menyatakan diri kepada kita semuanya, saya sampaikan jangan takut. Ayat jangan takut tidak melulu saat kita sedang di dalam bahaya atau menemui masalah atau sedang menghadapi jalan buntu. Kadangkala ini yang dipakai oleh Allah atau cara Allah mengingatkan kita agar kita tidak hidup sembrono, kita baik dan benar. Sebab itu, jika Anda bertemu atau ditemui oleh Tuhan, jangan takut. Teruslah berproses dalam kekudusan sampai saudara didapati sempurna di dalam atau di hadapan Tuhan kita. Tundukkan kepala. Hari ini, kalau ada di antara umatmu merasakan kehadiran Allah dalam hidup mereka, hamba tahu karena Engkau mengasihi mereka, Tuhan. Bukan mereka dalam masalah atau dalam sebuah pencobaan, tapi karena Engkau menyatakan kasih-Mu kepada mereka. Sebab itu, biarlah kekuatan anugerah dari surga Engkau nyatakan dengan semakin hebat, dan orang-orang ini semakin takut akan Tuhan. Dan di akhir zaman ini, mereka pada akhirnya ditemui setia di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Ku tidak takut,
Sebab Kau besertaku.